Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channelnya Gilang Hardware Lab. Gimana kabar kalian semuanya? Apakah di bulan puasa ini penuh dengan semangat? Gimana dengan puasanya pada lancar? Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini penuh keberkahan. Baik, kali ini kita akan coba membahas iPhone XS, di mana iPhone XS ini mempunyai keluhannya mati total. Kita cek terlebih dahulu ini permasalahannya ada di mana. Untuk itu, yuk kita coba analisa sedikit. Kita analisa dulu terlebih dahulu. Langkah awal kita coba hubungkan dulu untuk PSU-nya atau power supply-nya, kita cek. Boleh dilihat di layar T2 sini itu menunjukkan 00,44.1 ya. Nah, di sini tidak ada yang short. Nah, kita coba hidupkan dulu, kita on-kan dulu untuk on off-nya. Nah, ternyata setelah di-on-kan dia harusnya naik turun ya. Di 836 langsung keluar lagi, turun lagi. Nah, di sini kemungkinan ada yang short ya, kemungkinan besar ada yang short. Dan di sini kita tes raba dulu, ini ternyata ada yang panas di IC power kita. Nah, jika seperti ini, kita untuk menentukan permasalahannya ada di mana. Karena di permasalahan ini secara garis besar ini IC power dan IC charger ini sudah memenuhi syarat. Cuman untuk syarat meng-on-kan IC CPU-nya dan meng-on-kan IC IC NAND flash-nya ini belum terpenuhi. Kita coba untuk analisa tahap awal dulu. Nah, kita ulangi lagi untuk tahap awalnya. Kita cek kembali. Kita rubah dulu di tampilannya ke mode kita rubah ke mode pengukuran ya, pengukuran voltase. Kita cek terlebih dahulu. Kita buka di skema untuk iPhone XS. Nah, kita tentukan dulu di R3300 ini, yaitu di jalur R330. Nah, kita ukur untuk di kapasitor jalur PPS SOCS1 nya. Nah, kita ukur terlebih dahulu ini nah, kita lihat di layar monitor ini PPS OCS1 nya mempunyai nilai resistansinya 0,0230. Nah, di sini ini menandakan jalur SOCS1 ini bermasalah atau mendekati short. Nah, mendekati short karena yang normal itu untuk jalur PPS1 SOC itu nilainya untuk PPS1 itu sekitar 04834. Nah, ini untuk jalur SOC yang normal ya, 0,43830 ini untuk yang normalnya. Sedangkan yang tadi
Yang mesin yang bermasalah ini jalur mempunyai nilai mendekati short ini. Nah, ini mempunyai nilai 0,0230 atau 0,23. Nah, ini mendekati short, jadi ketika handphone ini kita on kan, dia akan naik turun untuk posisi ampernya. Kita coba perhatikan lagi, kita coba on kan. Nah, kita on kan terlebih dahulu. Kita powernya gitu. Nah, terjadi lonjakan ampernya seperti ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita fokus di area untuk pengaktifkan atau mode standby untuk CPU ya, terutama di jalur PP SOC S1, S2, S1. Nah, karena di jalur ini untuk PPS OCS1-nya bermasalah. Nah, untuk menentukan masalahnya dari CPU atau dari rangkaian IC power, kita cek terlebih dahulu. Nah, di jalur PPS SOCS1 ini, di jalur PPS SOCS1 ini ada lilitan atau ada induktor, yaitu L2720 sama L2721. Nah, kita cabut dulu untuk di L ini untuk memastikan permasalahan ada di IC power atau di IC CPU. Nah, ketika kita melakukan pencabutan di sini, kita ukur lagi di kaki ini, di kaki A dan kaki B-nya, atau kaki kiri dan kaki kanannya. Nah, kalau misalkan shortnya di kaki yang menuju ke CPU, nah kemungkinan besar itu IC CPU-nya yang bermasalah. Nah, jika di kaki kirinya menunjukkan nilai resistansinya mendekati short, berarti bisa dipastikan ini IC powernya bermasalah. Nah, alangkah baiknya ketika di jalur ini SOC ini mendekati short, yaitu di L2721 ini atau L2720-nya kita cabut terlebih dahulu dan ukur lagi untuk memastikan jalur ini bermasalah dari IC power atau IC CPU. Nah, sedangkan yang saya ini lakukan di sini, permasalahan ada di IC CPU-nya bermasalah. Karena ini handphonenya bekas kena air, karena terjadi overheat juga, sehingga mengakibatkan si IC CPU ini bermasalah. Nah, kalau misalkan di iPhone seperti ini, kalau IC CPU-nya bermasalah, ini dipastikan tidak bisa diperbaiki, karena untuk saat ini belum bisa untuk pergantian CPU di iPhone, yang kita pakai bitmap aja. Nah, di sini di R330 ini ada jalur PP 1,8 always ya, yang dari Yangtze ke PMU NTL. Nah, kita ukur dulu di sini. Nah, berarti di sini keluar tegangannya 1,8, berarti IC power ini tidak bermasalah atau bagus. Nah, untuk lebih memastikannya IC power ini sudah siap bekerja apa belum, bisa dicek kembali. Selain di
PP 118 always keluar. Nah, kita lebih mudah lagi kalau bisa ngecek langsung di bagian power key atau power on-nya. Di power on-nya ini juga harus keluar. Nah, di sini untuk power on-nya juga sudah keluar 1,7. Berarti menandakan ini IC power ini sudah oke, udah mulai bisa di-on-kan. Cuman ketika kita di-on-kan, ini permasalahan ada di tahap selanjutnya atau di turunan selanjutnya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini naik turun. Bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat naik turun. Nah, naik turunnya di 1 ampere lalu kembali lagi. Nah, kita raba tidak ada yang panas signifikan ya. Nah, kita coba untuk analisanya. Analisanya kita coba untuk berarti kalau terjadi seperti ini kita berlogika dulu, karena kita tadi sudah kita simpulkan untuk power key dia sudah keluar 1,8, berarti syarat kerja mulai dari IC charger sampai IC power itu sudah oke, karena sudah ada tandanya, yaitu ada tegangan always 1,8 dan di power key nya juga sudah ada tegangan 1,8. Cuman ini tahap standby posisi kedua atau S2 nya atau ya S2 nya ketika mau menuju ke S1 ini bermasalah. Nah, bermasalahnya biasanya di komunikasi ke CPU. Nah, untuk komunikasi ke CPU kita coba dulu kita ukur di baknya. Kita coba buka di skema, kita coba. Nah, kita coba kita ukur di PP 1 SOC. Kita coba ukur ini dulu. Nah, ini jalur bak di mana jalur bak ini ada jalur bak PP SOC S1 ya. Nah, kita langsung cek aja untuk PP SOC S1 nya apakah di jalurnya normal, apakah dia short atau gimana. Kita rubah dulu untuk kita coba untuk pakai di pengukuran dioda mode ya. Nah, kita coba untuk pengukuran dioda mode-nya. Kita ukur di kapasitor C2724 atau C2722 ya. Berapa nilai yang akan kita dapatkan di sini. Nah, ini untuk jalur groundnya. Komen dan subscribe-nya kalau misalkan bermanfaat, bantu komen, share, dan like-nya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.